Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menilai koordinasi antar kementerian lembaga masih menjadi tantangan besar dalam penanganan bencana. Pasalnya perbedaan sistem dan aplikasi antar instansi seringkali menghambat kecepatan dan efektivitas respons di lapangan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat terjadi 2.606 bencana alam di Indonesia sejak 1 Januari hingga 19 Oktober 2025. Pimpinan DPR RI menyoroti pentingnya sinergi antar kementerian lembaga dalam menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrim yang sedang melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal menilai, koordinasi antar kementerian lembaga masih menjadi tantangan besar dalam penanganan bencana. Perbedaan sistem dan aplikasi antar instansi sering menghambat kecepatan dan efektivitas respon di lapangan. Perbedaan keputusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memperlambat penggunaan dana siap pakai. Padahal anggaran tersebut penting agar BNPB, TNI, Polri, dan Basarnas bisa segera turun menangani situasi darurat. Melalui Tim Was Penanganan Bencana Alam, DPR RI berharap koordinasi antar kementerian lembaga dalam penanggulangan bencana bisa berjalan lebih efektif, cepat, dan terintegrasi demi meminimalisir dampak bencana pada masyarakat. Status darurat, ya, status kedaruratan ini siapa yang menentukan? Ini kan ada problem nih di dalam regulasi. Kadang-kadang pemerintah pusat, BNPB mau turun, tapi pemerintah daerah belum melakukan keputusan ini. Ini di siapa nih yang menunjukkan atau misalkan mengadjust bahwa status kedaruratan ini, biar penanganannya cepat. Termasuk yang bisa menggunakan DSP, dana siap pakai, on call, yang sering kita katakan bahwa itu kan perlu anggaran. Polisi bisa bantu, tentara bisa bantu, Basarnas bisa turun kalau dananya sudah disiapkan. Cucun Samsurijal juga mendorong semua instansi yang berkaitan mitigasi bencana memperkuat jalur komunikasi langsung dengan masyarakat yang terdampak bencana, sehingga laporan dari daerah bisa segera ditindaklanjuti kementerian lembaga terkait. Adila dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Aras menegaskan, standar pelayanan minimal di Jalan Tol Syekh Mohammed bin Zayed atau MBZ belum terpenuhi dengan baik. Struktur bumping yang tidak sesuai standar bisa mencelakai pengendara yang sedang melintas dengan kecepatan tinggi. Banyak pengguna Jalan Tol Syekh Mohammed bin Zayed atau MBZ mengeluhkan permukaan jalan yang bergelombang atau bumping di sejumlah titik. Terkait itu, Komisi 5 DPR RI meninjau langsung kondisi dan standar pelayanan minimal atau SPM Tol MBZ. PUJT dan BPJT diimbau segera membenahi struktur jalan tol MBZ agar tidak membahayakan pengguna jalan tol. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Aras menegaskan, SPM di tol MBZ belum terpenuhi dengan baik. Struktur bumping di jalan tol MBZ tidak sesuai standar dan bisa mencelakai pengendara yang sedang melintas dengan kecepatan tinggi. BUJT dan BPJT harus memperhatikan kelayakan sarana prasarana jalan tol secara berkala, mengingat adanya poin pemeliharaan yang tercantum dalam perjanjian kerja yang harus dipenuhi untuk memastikan kelayakan jalan tol. Kementerian PU juga diimbau meningkatkan fungsi pengawasan untuk memastikan setiap proyek pembangunan jalan tol memenuhi syarat yang telah ditentukan. Berharap dari pihak Jasa Marga selaku BUJT-nya dan kemudian dari Badan Pengelola Jalan Tol menjadikan ini sebagai suatu perhatian khusus gitu. Tentu ini SPM-nya belum terpenuhi. Kita berharap bisa disempurnakan ya dengan kunjungan ini. Kita memberikan catatan-catatan hal-hal apa yang mesti dibenahi, dan saya kira secara teknis juga oleh pihak BUJT maupun BPJT atau Dirjen Bina Marga sudah bisa mengetahui wilayah-wilayah mana lagi yang masih belum memenuhi syarat untuk SPM tersebut. Nah, kami mendorong bagaimana agar ini bisa segera terantisipasi. Andi Iwan memastikan, Komisi 5 DPR RI berkomitmen terus mengawal pemenuhan SPM dan peningkatan kualitas layanan jalan tol agar masyarakat bisa menikmati perjalanan yang lebih aman dan nyaman. Dari Jawa Barat, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menyoroti pengaturan pembiayaan pendidikan tinggi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai perbedaan status perguruan tinggi mempengaruhi biaya operasional dan pengelolaan universitas. Aturan yang jelas diperlukan untuk meminimalisir ketimpangan antar perguruan tinggi. Komisi 10 DPR RI menyoroti pengaturan pembiayaan pendidikan tinggi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Pembiayaan pendidikan tinggi akan berdampak langsung pada kesejahteraan dosen serta berhubungan dengan perbedaan status kelembagaan perguruan tinggi seperti Badan Layanan Umum atau Badan Hukum. Dalam proses penyerapan aspirasi terkait RUU Sisdiknas, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai perbedaan status perguruan tinggi mempengaruhi biaya operasional dan pengelolaan universitas. Aturan yang jelas diperlukan untuk meminimalisir ketimpangan antar perguruan tinggi. Di sisi lain, Komisi 10 DPR juga mendorong kolaborasi dan sinergi antara perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, bukan justru persaingan negatif. Semua unsur saya rasa hari ini berkolaborasi sangat baik memberikan masukan. Banyak hal krusial yang harus menjadi perhatian dalam bahasan RUU Sisdiknas ini yang terkait dengan pembiayaan ataupun pendanaan. Mandatory spending 20% juga menjadi hal yang dibahas cukup hangat tadi. Kemudian juga tanggung jawab dan kewenangan antara pusat dan pemerintah daerah, bagaimana pemerintah pusat punya kewenangan dan tanggung jawab seperti apa, dan kemudian di daerah juga sama punya kewenangan dan tanggung jawab, karena banyak permasalahan yang ternyata hari ini belum terselesaikan dengan adanya pembagian urusan yang hari ini ada di Undang-Undang Otonomi Daerah. Semua satu kata sepakat bahwa kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dan hak pendidikan itu hak untuk mendapatkan pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah itu adalah highlight. Kurniasih Mufidayati menambahkan, Komisi 10 DPR juga mendorong peningkatan jabatan fungsional dosen sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Dari Kalimantan Tengah, Arif Naka, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI akan mengambil langkah tegas terkait dugaan penyerobotan lahan oleh PT Mulia Kuarsa Anugrah seluas 52 hektar milik puluhan warga desa Jayasari, Kabupaten Lebak, Banten. Langkah tegas untuk intervensi akan langsung dilakukan Komisi 12 DPR RI setelah adanya aduan dari Perkumpulan Pemuda Keadilan terkait dugaan penyerobotan lahan oleh PT Mulia Kuarsa Anugrah seluas 52 hektar milik puluhan warga desa Jayasari, Kabupaten Lebak, Banten. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Doni Mariadi Ukon menyebut DPR memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap laporan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Ia menegaskan pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memastikan legalitas kegiatan penambangan pasir yang dilakukan perusahaan tersebut. Kita masuk ke dalam apa yang menjadi tupoksi kita, yaitu lingkungan hidup. Jadi saya pikir kita masuk ke area lingkungan hidup ini pengerusakan lahan. Nanti kita bekerja sama dengan lingkungan hidup, kita akan ajak bicara apa duduk permasalahan sebenarnya. Ini kan sekarang sudah berkomunikasi dengan para pihak korban hari ini. Dan insya Allah kita akan coba tindak lanjuti kepada pihak lingkungan hidup untuk memperjelas masalah ini sebenarnya seperti apa. Sementara itu, Ketua Perkumpulan Pemuda Keadilan Harda Beli menyebut pengerusakan lahan telah berlangsung lama dan merugikan masyarakat secara ekonomi maupun sosial. Untuk itu, ia berharap adanya penyelesaian yang adil dan transparan. Hari ini saya bersama teman-teman mendampingi masyarakat Desa Jayasari, yang mana masyarakat Desa Jayasari memperjuangkan hak mereka yaitu tanah, rumah, sawah yang itu diduga dihancurkan dan dirusak oleh PT Mulya Kuarsa Anugrah penambangan pasir di Kabupaten Lebak. Bukan hanya berjuang di Komisi 12 saja, kami juga akan memperjuangkan ini melalui aparat kepolisian. Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 10 DPR RI menekankan pentingnya penegasan alokasi 20% anggaran pendidikan dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas. Kepastian hukum diperlukan agar setiap level pemerintahan punya acuan anggaran yang jelas. Penegasan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% menjadi fokus utama dalam revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Berbagai aspirasi muncul agar amanat konstitusi tersebut ditulis secara tegas dalam regulasi baru, guna menghindari perbedaan tafsir dalam penerapan kebijakan. Dalam kunjungan kerja ke Politeknik Negeri Batam untuk menyerap masukan dari para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kepulauan Riau, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menegaskan perlunya kepastian hukum dalam penganggaran pendidikan agar setiap level pemerintahan memiliki acuan yang jelas dan konsisten. Beliau-beliau yang hadir dari para pimpinan perguruan tinggi negeri maupun swasta banyak menyampaikan yang pertama terkait dengan anggaran pendidikan. Harus jelas tercantum bahwa amanat konstitusi 20% itu tidak multitafsir. Jadi harus diperjelas di dalam pasal yang ada di revisi tersebut. Yang kedua tentang kesenjangan antara PTN dan PTS. Nah ini juga menjadi perhatian dari para pemangku pendidikan yang hadir. Kemudian yang ketiga terkait dengan kesejahteraan guru, kesejahteraan dosen, dan tentunya pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Nusantara termasuk yang ada di Kepulauan Riau. Kita tahu bahwa Kepulauan Riau ini terdiri dari banyak pulau. Komisi 10 DPR RI memastikan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang dihimpun dari daerah dalam pembahasan lanjutan rancangan Undang-Undang Sisdiknas agar menghasilkan regulasi yang komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan nyata dunia pendidikan di Indonesia. Dari Kepulauan Riau, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan negara tidak boleh tinggal diam di tengah gejolak ekonomi yang mengancam stabilitas industri dan juga jutaan pekerja. Dan juga paket stimulus ekonomi harus menjadi tameng terakhir untuk mencegah gelombang PHK massal yang dapat mengguncang kehidupan banyak keluarga Indonesia. Dan pemirsa, informasi selengkapnya tetaplah di TVR 09. Dari para pahlawan yang menoreh sejarah, mereka berjuang dengan senjata dan nyawa. Perjuangan tak berhenti di masa lalu. Ia hidup dalam setiap langkah kita hari ini. Kita melanjutkan dengan ilmu dan karya hingga generasi muda yang menulis masa depan demi Indonesia yang terus merdeka, adil, dan sejahtera. Ada temuan nggak Bu Seli, TPHD ini diperjualbelikan? Ada, banyak. Waktu periode yang lalu kan kita juga sering mendapatkan hal seperti itu. Bahkan bukan hanya TPHD, petugas haji ini kan diperjualbelikan juga, oknum ya.
Petugas-petugas yang ada di lapangan ini kan ada yang berprestasi, ada juga yang tidak berprestasi. Maka jangan sampai ganti kementerian tetapi hanya ganti casing. SDM-nya tetap sama, kemudian pelayanannya tidak jauh beda seperti pada saat dilakukan oleh Kementerian Agama. Tapi sebetulnya APBN itu ada nggak Bu, anggaran untuk manasik? Ada. Itulah yang membuat kami setiap rapat dengan Kementerian Agama di periode lalu menganggap sebetulnya anggaran manasik haji yang ada di APBN ini nggak perlu. Atau kalau emang perlu, ya sudah, KBHU-nya dibubarkan. Betul nggak? Kalau misalkan dinaikkan biaya manasiknya dari APBN, atau kalau lagi. enggak, begini, anggaran manasiknya kita kasihan ke KBHU. Nah itu. Betul kan? Iya. Nah, itu saya baru dapat ide dari Mas Alfat. Itu ide brilian yang akan saya sampaikan di dalam RDP nanti. Hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, di balik angka dan data, ada harapan rakyat yang harus dijaga. Harapan untuk tetap bekerja, bertahan, dan hidup layak di tanah airnya sendiri. Melalui langkah-langkah berani dan terukur dari insentif fiskal, kemudahan pembiayaan hingga perlindungan bagi sektor padat karya, DPR RI mendorong pemerintah bertindak cepat dan juga tegas. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi masalah krusial di bidang ketenagakerjaan karena menyebabkan tingginya angka pengangguran, penurunan daya beli, dan potensi perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Dipicu oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global yang tidak menentu, perubahan model bisnis, dan kebijakan internal perusahaan dalam melakukan efisiensi. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani, menyoroti pentingnya sinergi antara pengusaha dengan pekerja dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Pendapatan pekerja harus diposisikan sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan. Pekerja tidak lagi dianggap sebagai faktor yang membebani, melainkan sebagai unsur penting dalam proses produksi. Pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulus kepada dunia usaha, agar perusahaan tidak perlu melakukan PHK. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kestabilan ekonomi serta melindungi tenaga kerja. PHK massal yang dilakukan ini akan terus terjadi jika antara pengusaha dan pekerja tidak terjadi komunikasi yang efektif. Artinya begini, pengusaha tidak boleh juga menempatkan pekerja sebagai beban, tapi harus menempatkan bukan pendapatan pekerja atau gaji pekerja itu sebagai biaya operasional supaya tidak menjadi beban gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam situasi ekonomi global hari ini ya di mana demand dan supply-nya tidak balance ya, itu menyulitkan perusahaan-perusahaan sehingga memang pemerintah harus memberikan stimulus kepada perusahaan-perusahaan tersebut ya agar tidak mem-PHK atau merumahkan karyawannya karena demand dan supply-nya nggak seimbang tadi. Maka kemudian kami di Komisi 9 sedang berusaha mengumpulkan semua data, mengumpulkan semua masukan untuk bisa nanti dimasukkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Harus ada regulasi yang jelas terkait kepailitan, ya, terkait dengan PHK sepihak, ya, terkait dengan outsourcing, itu semuanya akan kita gabung dalam satu undang-undang ya, yang kemudian harus jelas keberpihakannya kepada masyarakat, juga kepada pengusaha. Jadi masyarakat, pekerja dan pengusaha itu harus balance juga. Anggota Komisi 7 DPR RI, Samuel Watimena menekankan, pemerintah harus memperbaiki tata kelola hukum, keamanan, dan iklim investasi nasional agar dunia usaha dapat berkembang dan semakin memperluas pembukaan lapangan kerja. Industri yang kuat hanya akan tercipta jika ada sinergi antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha dalam suasana yang adil dan kondusif. Sehingga persoalan PHK massal yang saat ini kerap terjadi bisa dimitigasi dengan cara menumbuhkan iklim bisnis dan investasi yang sehat di dalam negeri. Yang bicara investor,
investor ini kan juga harus melihat keuntungan mereka apa sih. Nah, kalau kita membandingkan negara kita dengan Vietnam, dengan Thailand, ya, maka kemudahan-kemudahan bagi investasi di sana itu jauh dari apa yang bisa kita tawarkan. Terutama masalah keamanan, masalah hukum. Nah, ini kan perindustrian tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kalau perusahaan berdiri kemudian rongrongan masalah hukum tidak menjadi atau tidak bisa menjadi pegangan, bagaimana dia bisa membiayai pekerja. Nah, supaya industri sehat, pemerintah punya kewajiban untuk meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakatnya. Sehingga jangan semua menjadi beban pengusaha. Pengusaha kan harus bisa menerima kapasitas pekerja yang leveling up. Nah, untuk leveling up ini memang tidak bisa hanya menjadi tugas Kementerian Perindustrian. DPR RI berupaya menghimpun berbagai data dan masukan dari berbagai pihak untuk dimasukkan dalam rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru. Perbaikan regulasi diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan seperti kepailitan, PHK sepihak, dan sistem outsourcing. Tim TVR Parlemen melaporkan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, kalau kita berbicara kota Surabaya, ini memiliki jejak sejarah perjuangan yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Betul sekali Alfat, karena ada salah satu ikon yang merepresentasikan semangat itu adalah Tugu Pahlawan. Monumen yang dibangun untuk menghormati para anak muda, pemuda dan juga para pejuang yang gugur dalam pertempuran melawan penjajah. Dan bertepatan nih Elisa dan juga pemirsa, hari ini adalah Hari Pahlawan ya, 10 November. Kita diingatkan kembali tentang pentingnya semangat keberanian, rasa cinta tanah air dan pengorbanan tanpa pamrih. Dan pemirsa, tentunya usai jeda kami hadirkan informasinya untuk Anda, tetaplah di TVR 09. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Anda kembali bersama kami di TVR 09 dan pemirsa, setiap tahunnya di tanggal 10 November dan tepatnya hari ini, kita memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang pertempuran Surabaya tahun 1945 yang menjadi momen besar dalam sejarah kemerdekaan. Dan pemirsa, seperti yang kita tahu hingga saat ini, Tugu Pahlawan di Surabaya menjadi simbol semangat perlawanan. Tempat di mana kita diingatkan bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah tetapi hasil dari pengorbanan. Melalui jejak-jejak bangunan, museum dan juga cerita yang ditinggalkan, kita masih bisa merasakan aura perjuangan para pahlawan kala itu. Dan langsung saja kita menguak kembali jejak pertempuran itu serta menyadari bagaimana nih semangatnya masih relevan di zaman sekarang. Tentunya lewat segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Demikian penggalan pidato Bung Tomo yang berhasil membakar semangat perjuangan rakyat Indonesia mengusir tentara Inggris dalam Perang 10 November 1945 yang berlangsung selama 3 pekan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia tidak langsung menikmati kemerdekaan pasca proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Pasalnya, beberapa daerah di Indonesia masih bergejolak dengan adanya berbagai pertempuran. Seperti halnya yang terjadi di Surabaya, setelah Jenderal Inggris Malabi tewas tertembak, pihak sekutu kemudian mengirim ultimatum yang dianggap oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pelecehan. Pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia antara arek-arek Surabaya dan pihak penjajah pun pecah dan tidak dapat terelakkan lagi. Untuk mengenang pertempuran tersebut, pemerintah Republik Indonesia membangun monumen yang dikenal dengan nama Tugu Pahlawan. Tugu yang dibangun di tengah kota Surabaya, atau tepatnya di Jalan Pahlawan dan bersebelahan dengan kantor Gubernur Jawa Timur ini, berdiri di atas lahan seluas 1,3 hektar. Tugu ini mulai dibangun pada tahun 1951. Soekarno yang saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia menjadi sosok yang meletakkan batu pertama yang menjadi pondasi bangunan tersebut. Tugu Pahlawan diresmikan pada 10 November 1952 silam. Pembangunannya bertujuan untuk mengenang pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Secara umum, Tugu Pahlawan berbentuk lingga seperti paku yang terbalik. Bagian badannya terdiri dari 10 lengkungan dengan 11 ruas. Jumlah tersebut menyimbolkan tanggal bersejarah terjadinya peristiwa pertempuran 10 November 1945. Tepat di hadapan Tugu Pahlawan terdapat diorama 1:1 yang menggambarkan pengorbanan pahlawan tak dikenal yang turut dalam pertempuran mengusir penjajah yang berusaha datang kembali ke Indonesia. Tugu Pahlawan sendiri dilengkapi dengan lapangan luas, taman bunga dengan berbagai koleksi tanaman, dan museum yang menyimpan berbagai benda dan non-benda peninggalan sejarah peristiwa pertempuran 10 November. Tugu Pahlawan bukan hanya seonggok bangunan yang tidak bermakna. Tugu tersebut merupakan sebuah monumen hidup yang bercerita tentang keberanian dan semangat heroik masyarakat Surabaya dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebuah sikap yang patut kita teladani di tengah masyarakat yang saat ini tergerus oleh sikap individualistis.
Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 10 November 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perdagangan dan juga Menteri Perindustrian. Dilanjutkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, pemirsa juga akan ada rapat dengar pendapat Komisi 12 DPR RI dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan juga Kepala SKK Migas. Dan tentunya masih banyak lagi sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.